Maaf Pak Reza, sepertinya masih di-mute. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman kelas 5-6. Ini kayaknya saya sampai, karena udah lama nggak ketemu, jadi sampai ke mute nih. Nggak pernah tadi saya telat ngomong ataupun salah-salah gitu ya, Permata. Karena udah lama nih kita nggak ketemu satu kelas ya. Kemarin kalian berpisah sekitar 2-3 minggu untuk webinar perpajakan. Gimana teman-teman, semuanya sehat ya? Hari ini sepertinya sudah hadir semuanya, beberapa belum mengaktifkan video, silakan diaktifkan. Jumpa lagi kita pada pertemuan hari ini teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena pertemuan yang seharusnya di hari Kamis kemarin menjadi ditunda pada hari ini ya, karena saya ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di kementerian. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas hari ini, pertemuan hari ini, kemarin kan sudah menyelenggarakan webinar, laporannya juga sudah dikumpulkan. Nah, kira-kira saya pengen dengar dulu nih, siapa yang ingin bicara, bagaimana rasa, kesan, impresi, perasaan, ataupun kenangan yang mungkin ada di benak kalian pada saat melaksanakan webinar kemarin. Silakan, siapa yang ingin bicara terlebih dahulu? Santai aja ya teman-teman, ini hari Sabtu ya, jadi silakan. Agung udah mandi belum tuh, Gung? Belum, Pak. Nah, belum ya. Oh, ya, kelihatan ya. Sebenarnya hari-hari juga nggak tahu sih saya kalian mandi atau enggak. Gimana, Gung? Kamu bisa berikan kesan atau impresi kamu, kan kemarin jadi moderator ya di webinar yang dihadiri oleh orang luar, meskipun teman sendiri, meskipun kelas lain gitu. Apa rasanya kemarin itu persiapan timnya gitu ya? Kalau sebelum terjadinya webinar, itu kan ada pasti progres ya Pak, kerjaan untuk kelompok. Jadi melalui kerjasama dengan kelompok itu saya pertama saya belajar akan kekurangan dan apa yang saya bisa lakukan dengan diri saya sendiri. Saya juga mengerti karakteristik saya sendiri lebih dalam dan teman-teman saya. Dan dari kerja tim itu, karena sifatnya ada di bawah tekanan, jadi setiap orang memperlihatkan mungkin sisi buruk dan sisi baiknya, tapi tetap melakukan yang terbaik, seperti itu Pak. Itu Ya. untuk sebelum webinar. Lalu ketika webinar berlangsung, tentu saja ya jantungan seperti itu Pak. Deg-degan karena aduh gimana kalau salah, aduh gimana kalau ada hal yang tidak terduga, misal sinyal seperti itu, karena itu di luar kendali. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
Walaupun ya mungkin ada sedikit miss seperti itu, tapi semua bisa terhandle dengan baik seperti itu. Iya. Oke, jadi seneng ya perasaannya kemarin tuh kayak lega gitu ya, udah berhasil bisa gitu ya. Gimana? Yang sudah dikerjakan setidaknya diri merasa tidak sia-sia seperti itu, Pak. Sudah berusaha. Sudah berusaha. Baik, terima kasih Agung. Ya, silakan ada lagi yang lain? Mungkin Indra, coba Indra. Indra kemarin kelihatan agak grogi-grogi dikit nggak tuh Indra? Penampil pertama kan, kalau nggak salah. Iya, grogi ya, Pak. Ya, Apalagi terus? Ya, MC terus? kan yang paling pertama muncul mukanya. Ya. Ya, terus ya ketemu teman-teman dari luar juga kan ekspektasinya tinggi gitu ya. Kayak gimana sih mahasiswa STAN kan? Terus ya itu juga apa? Pas kemarin sempat ada kendala dikit, deg-degan. 45 menit nih gitu. Ya, Ya. itu tetap lancar sih, Pak. Tapi lega ya. Nah, Ya, lega selesai. lega ya. Dan baik teman-teman, saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya sangat mengapresiasi kelas 5-6 ini hampir semuanya berjalan dengan lancar webinarnya ya. 1-2 hal saya rasa yang kecil-kecil itu nggak perlu saya ungkapkan meskipun saya memiliki catatan, saya rasa itu semua sudah tertutup dengan kinerja dan kerja keras teman-teman semuanya. Jadi dari laporannya juga saya sudah periksa, sudah lihat gitu ya betapa kalian bisa menyiapkan itu dengan baik. Nah, jadikan bekal kemarin, udah pernah nyelenggarain webinar perpajakan, waktu kuliah itu menjadi basis kompetensi kalian untuk bisa dan berani tampil bicara di depan orang. Ya, karena ini nggak lama lagi nih, kalian akan mungkin hari ini nggak didengar orang. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan, suara yang kalian ucapkan itu akan didengar oleh banyak orang. Kira-kira gitu ya. Jadi overall udah oke semuanya dan kelas ini kayaknya nggak ada yang fatal-fatal banget karena ada juga kelas yang mungkin kalian yang jadi ininya juga ya penontonnya yang narasumber pertamanya tuh nggak ada. Ada nggak ya? Kelas ini nonton nggak ya? Yang narasumber pertamanya itu hilang sinyal. Nah, itu harus di backup sama yang narasumber yang kedua. Ya, jadinya dia dua-duanya one man show jadinya. Nah, itu kejadian tuh karena lost sinyal dan benar-benar katanya nggak bisa sama sekali masuk ke Zoom-nya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi sebuah stepping stones, menjadi sebuah pengalaman yang mungkin ya sangat berharga bagi kita semua. Ya, jadi saya sangat senang dengan keberhasilan dari teman-teman 56. Gitu ya. Nah, kemudian hari ini ya, hari-hari Sabtu pagi ini ada yang belum sarapan, ada yang udah sarapan, saya harus memberikan kuliah ya di pertemuan 13. Nggak berasa ya, ternyata tinggal minggu depan nih pertemuan ke-14, terus UAS, terus goodbye deh sama saya. Ya, udah ya kalau nggak ketemu lagi di mata kuliah yang lain, mungkin kalian udah di tingkat akhir ini nggak akan ketemu saya lagi. Ya, ternyata kita udah sampai nih. Wah, ternyata komunikasi bisnis sudah mau selesai nih. Komunikasi publik, maaf. Nah, hari ini sebenarnya saya akan sampaikan beberapa materi ya yang sebenarnya jadi materi yang pamungkas. Kenapa? Karena inilah core dari komunikasi massa ya dan merupakan salah satu materi yang akan diujikan pada saat UAS. Ya, jadi saya harap Anda bisa menyimak materi hari ini dengan baik agar bisa menjawab UAS-nya dengan baik. Nah, materi mengenai komunikasi massa dan media sosial sebenarnya panjang kalau kita bicara di dalam disiplin ilmu komunikasi. Nggak bisa 2 SKS itu selesai. So, I will try to give you an easiest way and very simple way supaya kalian bisa paham secara umum dan hint-hintnya ya yang praktikal di lapangan apa yang menjadi hal yang kita perlu concern dan address pada komunikasi massa. Kira-kira gitu ya. Nah, sebelum saya memulai mengenai komunikasi massa, saya ingin tanya dulu nih sama teman-teman di kelas 5-6. Kalian semua menggunakan internet ya? Hari ini pasti menggunakan internet. Saat ini kita terhubung dan Anda bisa mendengarkan saya karena internet. Ya, dan semua orang hampir berhubungan dengan internet setiap harinya, ya kan? Dan di dalam internet itu ada juga sosial media, ada media yang lain ya, media massa. Nah, saya ingin tanya dulu sih, seberapa penting ya, how important internet for you? Seberapa apa ya, vital kah internet? Ada nggak sih kita di antara kita yang sampai punya plan buat detox
gitu ya, dari internet sampai, "Pak, ini tugasnya udah dikoreksi belum ya? Mahasiswa saya ada, mahasiswa kami ada yang mau detox Pak, mau deactive account karena mau UAS," misalnya gitu. Nah, kira-kira boleh nggak, kalian sharing ke kita, karena materi hari ini tentang kita banget ya. Nah, seberapa penting sih internet dan seberapa percaya kalian pada apa yang ada di dalam, dunia maya? Silakan. Silakan, siapa? Atau Trivena tadi saya lihat mau bicara. Silakan, Trivena. Baik Pak, menurut saya internet sangat penting buat kehidupan saya sehari-hari. Terutama di pagi hari itu biasanya saya hal pertama yang dibuka itu HP untuk melihat informasi terbaru di hari itu. Dan pernah suatu saat wifi kami habis, jadinya saya seharian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu informasi di luar, dan rasanya tuh ketika wifi udah dihidupkan lagi, baru kayak, udah ketinggalan kali informasi hari ini. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi bisa mati gaya gitu ya kalau nggak terkonek dengan internet? Iya, Pak. Iya. Padahal kamu punya TV yang nggak terkonek dengan internet. Iya, Kamu Pak. punya, Cuman ya. iya, Coba. nggak menarik lagi, Pak, melihat televisi sekarang, Pak. Karena informasinya pun kurang kaku gitu kan, Pak. Nggak fleksibel, kita nggak bisa lihat semua hal yang kita inginkan. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Thank you, Trivena. Silakan satu lagi. Mungkin Nay. Silakan, Nay. Kalau saya sendiri cukup penting sih Pak internet itu karena komunikasi dengan orang tua juga meskipun satu rumah juga masih kurang komunikasinya, jadi pakai internet. Terus untuk setting rutin di Google App juga pakai internet kan Pak. Rutinitas pagi langsung ngedengerin lagu lewat Spotify, langsung dibacain berita. Premium nggak tuh Spotify-nya? Premium Pak, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah ya. Oke, gini Nay. Oke, internet penting. Terus kamu main sosial media dong? Kayak Instagram, Twitter gitu ya, Facebook, Tinder gitu ya. Nah, itu saya nanya aja deh, nanya nih biar teman-teman dengar gitu ya, Nay. Kamu kan main Instagram. Ada nggak profil Instagram atau akun Instagram yang kamu suka banget gitu? Kamu lihat terus, you cannot live in any single day gitu loh. Tanpa melihat itu. Kalau Instagram sih sekarang udah jarang buka Instagram sih Pak. Lebihnya ke Twitter sekarang Pak. Ya oke. Kalau Twitter kamu biasa lihat apa tuh selain Stuntman Fest? Kalau Twitter sih lebih kayak info-info film terbaru, lalu ada kabar politik entah di luar negeri atau Indonesia, lalu lebih ke lagu juga sih Pak, kayak update lagu-lagu terbaru. Oke. Kamu pernah nemu nggak, Nay, apa yang kamu cari di marketplace gitu ya, ketika kamu lagi pengen belanja online, terus tiba-tiba di media sosial kamu ada iklan tentang barang itu? Tentu saja ada Pak, Tentu saja karena ya. iya Pak. Nah, agak serem-serem tapi juga ngebantu juga Pak buat nemuin barang gitu Pak. Iya kan? Nah, kemudian kalau yang main Instagram gitu ya, yang kita misalnya suka pada suatu kegiatan atau orang atau aktivitas, ketika kita lihat tombol search kita tuh kadang-kala yang muncul itu beberapa referensi yang mirip gitu ya. Misalnya Ilham tuh suka lihat cewek-cewek cantik, nanti search-nya itu cewek-cewek cantik gitu ya. Nggak mungkin itu cowok-cowok. Kira-kira gitu. Nah, ini menjadi pemantik teman-teman bahwa kita manusia saat ini itu sangat tergantung dengan yang namanya internet dan sosial media di dalam era revolusi industri 4.0 ini. Nah, komunikasi massa akan bicara banyak di sana. Yang pertama saya mulai dengan teman-teman harus paham dulu ketika belajar komunikasi publik, komunikasi massa tuh bedanya apa dengan komunikasi yang lain? Dengan komunikasi organisasi, dengan komunikasi kelompok. Dia punya dua elemen penting indikatornya, teman-teman ya. Yang pertama, mass communication. Dari namanya saja kita tahu bahwa komunikasi ini ditujukan kepada halayak umum. So dia kepada society.
secara general everyone diasumsikan akan tahu ketika dapat komunikasi massa. Paham ya? Kedua, komunikasi massa mengandung elemen di mana dia menggunakan media massa. Ya, dia harus gunakan media massa dan dia kepada massa ataupun kepada halayak. Jadi dua komponen ini harus terpenuhi. Sehingga ketika saya bicara hari ini di depan kelas 5-6 melalui Zoom, ini komunikasi kelompok. Ini komunikasi organisasi. Karena apa yang saya bicarakan nggak saya tayangkan di YouTube. Paham? Ketika Pak Direktur Stan bicara dengan mahasiswa di Student Center, it can be organization communication, it can be mass communication. Dia akan jadi mass communication ketika apa yang disampaikan Pak Direktur di-live-kan di IG-nya PKN Stan. Karena pada banyak orang yang general publik bisa akses. Itu yang disebut dengan komunikasi massa. Jadi dia di atas komunikasi organisasi, di atas komunikasi kelompok. Ya. Nah, kemudian kita beberapa hal yang harus kita address di dalam komunikasi massa yang tadi sudah ya. Yang pertama halayak tadi ya pada masyarakat, sumbernya ini komunikator massa, teman-teman. Orang yang menyampaikan, men-spread, men-generate, men-initiate komunikasi massa adalah komunikator massa. Jadi dia bisa sekelompok orang, dia bisa public figure, dia bisa badan, dia bisa pengusaha. Nanti kita akan lebih jauh. Ya, kemudian pesannya ini artinya apa yang disampaikan itu harus general, bisa segmented tapi itu accessible. Ya, nanti kita akan lebih panjang. Kemudian prosesnya sama seperti proses komunikasi yang sudah kita pelajari, komunikasi massa itu bisa satu arah dalam artian dari sender kepada receiver, bisa juga dua arah. Ya, baik dari receiver, misalnya layanan call center, layanan pengaduan, itu kan dua arah. Ya, dari sender, dari receiver gitu ya. Nah, yang terakhir konteksnya. Konteks komunikasi massa ini adalah konteks sosial, teman-teman. Artinya apa? Artinya a mass communication will talk about what is inside the society. So it is all and about and from the society itself. Jadi kita akan belajar tentang kultur, tentang apa yang menjadi faktual di masyarakat, apa yang menjadi viral, apa yang menjadi titik tumpu, apa yang menjadi pembicaraan di masyarakat, itulah komunikasi massa. Jadi dia akan sangat dynamic. Paham ya? So sampai sini Anda paham tentang definisi komunikasi massa. Saya lanjutkan sedikit dengan bentuknya. Ya, bentuk komunikasi massa, nah ini udah basi banget, pasti Anda sudah tahu. Nomor 1, televisi. Televisi itu adalah salah satu bentuk komunikasi massa yang sangat besar dan masif yang sampai saat ini masih digunakan di masyarakat. Ya, kedua, radio. Ya, radio, surat kabar. Nah, surat kabar ini, ya, saya nggak yakin teman-teman 56 tuh beli surat kabar tiap hari. Saya pun nggak beli koran. Hampir udah lama banget saya nggak beli koran. Pertanyaan saya, masih nggak ada hari ini orang yang baca dan beli koran? Kenapa masih ada Media Indonesia? Kenapa masih ada Jakarta Post? Kenapa masih ada Harian Kompas? Dan kenapa masih ada yang beli? Gitu. Di saat semua orang pakai internet. Nah, ini pemantik ya. Nanti kita akan jawab kenapa ini bisa masih eksis. Keempat, majalah, teman-teman. Nah, majalah ini bahkan mungkin udah lebih jarang dibeli dari surat kabar sama mahasiswa 56. Tapi enggak bagi orang-orang lain. Ya, mungkin dulu kalian kecil baca enggak majalah Bobo? Ya, sekarang enggak baca lagi. Tapi hari ini ada loh yang beli Tempo, ada loh yang beli National Geographic. Iya kan? Ada loh yang beli Intisari, ada loh yang beli tabloid Hai, ada loh yang beli tabloid Gaul, ada loh yang masih beli tabloid olahraga, ada yang beli tabloid seluler buat lihat handphone terbaru. Ya, kira-kira kalian bisa ingat itu? Ya, ini jenis majalah. Kemudian film. Film ini dimensinya besar, teman-teman. Kita artikan dia sebagai gambar yang bergerak.
Ya, so it can be the movie itself, it can be iklan, it can be video layanan masyarakat, it can be footage from society. Dia bisa video-video yang dari masyarakat, itu juga bagian dari film. Semua gambar bergerak. Iklan itu film, bahkan filmnya sendiri jadi film. Ya, nah kemudian buku. Ya, Anda bisa bayangkan bagaimana seorang Andrea Hirata menulis buku dan dia bisa jadi orang yang sangat terkenal. So buku itu adalah bentuk komunikasi massa. Ya, kita kenal istilah buku sebagai jendela dunia. Bagaimana buku bisa memberikan pesan, memberikan instruksi. Nanti kita lebih panjang. Yang terakhir, ya, yang paling pokok yang hari ini kita mau bahas adalah platform berbasis internet, media sosial. Ya dari mulai YouTube, Instagram, Twitter, what is inside the internet, ya itu semua adalah platform berbasis internet dan utamanya adalah media sosial. Ya, mungkin teman-teman tadi Trivena bilang dia lebih mending nonton YouTube daripada nonton televisi. Iya kan? Sehingga Anda bisa bayangkan sekarang YouTuber itu dulunya nggak apa-apa, sekarang jadi pekerjaan yang sangat menjanjikan. Dan hampir semua artis besar itu punya YouTube channel, ya nggak sih? Mereka beralih kepada YouTube. Gitu ya. Nah, kira-kira ini bentuk komunikasi massa yang umum dan common kita akan pelajari. Ya. Sampai sini paham dulu tentang komunikasi massa, definisinya, konsep, big picture, gitu ya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Siapa ya saya mau tanya ya? Mungkin Roselyn. Roselyn. Mana Roselyn? Suara saya terdengar nggak ini ya? Dengar, Pak. Ya. Yaudah kalau nggak tanya Zara aja lah pas lagi bilang dengar. Zara, kamu tahu dong, kamu tahu nggak siapa Keanu, siapa Barbie Kumalasari, siapa Kekeyi? Tahu, Pak. Tahu. Apa yang kamu dapat ketika kamu lihat media tentang mereka? Hiburan, Pak. Hiburan, gitu ya. Terus kamu ada nggak sih sempat nyinyir atau mikir, why these people become famous? Why should these people? Untuk beberapa sih ada, Pak, ngebatin kayak gitu. Terus? Gimana ya, Pak? Maksudnya kayak mereka famous. Kalau Keanu kan emang famousnya gara-gara bisa bercanda gitu ya, Pak. Tapi kalau semacam kayak KKI itu saya bingung sendiri gitu, Pak. Kamu jadi bingung, iya kan? Terus, tapi ada kan yang nonton KKI, follower dia jutaan loh. Ada. Ada kan? Nah, lalu massa akan bicara di sana, komunikasi massa akan bicara di sana. Saya lanjutkan dulu kenapa massa bisa membuat KKI terkenal, ya, dengan fungsinya. Nah, ini fungsi komunikasi massa. Yang pertama menghibur atau entertain, jelas ya, teman-teman. Komunikasi massa itu menghibur. Anda bisa bayangkan bagaimana film, ya, video yang 19 detik saja bisa menghibur jutaan orang. Video yang 1 menit bisa menghibur sekian orang. So, jelas ini entertaining. Nah, yang kedua, meyakinkan atau persuasive ataupun convincing people. Nah, Anda bisa tahu ya hari ini bahwa siapa orang Indonesia yang pertama kali divaksin COVID, yaitu presiden kita sendiri. Nah, dia bisa memberikan komunikasi massa untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID itu suci dan halal. Gitu ya. Bagaimana media atau massa itu, komunikasi massa bisa meyakinkan dan mempersuasikan masyarakat, mengajak masyarakat. Nah, yang ketiga jelas menginformasikan, ya, menginformasikan adanya sebuah produk baru, adanya berita faktual, adanya bencana, adanya informasi yang update nih jelas. Nah, yang keempat yang unik ternyata komunikasi massa itu, teman-teman, bisa menganugerahkan status. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya, misal gini, kita sebelumnya nggak tahu kalau Baim Wong itu kok bisa digelar Sultan, ya. Si Atta Halilintar digelar Sultan atau Syahrini digelar Princess, kira-kira gitu ya. Ini karena media,
teman-teman, massa itu bisa punya peran untuk menganugerahkan seseorang. So, pemantiknya adalah kadangkala ya media itu bisa membuat seseorang menjadi sangat penting dan menjadi tidak penting sama sekali. Paham? Ya. Kemudian membius. Apa maksudnya membius ini? Bagaimana media bisa bicara tentang membius? Ya. Di sini yang Anggi misalnya ya. Anggi, kamu tahu kenal Jeffrey Nicole? Tahu, Pak. Tahu. Nah, apa kesan kamu tentang Jeffrey Nicole? Kalau dari cerita-cerita humble. Oke, maksudnya kamu tahu kan dia itu siapa? Dia public figure, artis Aktor. sinetron, ya. Iya. Kemudian pakai narkoba, gitu kan? Iya. Iya. Pakai narkoba itu kesalahan ataupun kriminalitas yang nggak bisa ditolerir di Indonesia. Pasti dia kena kalau kriminalitas. Tapi ada nggak ya hari ini kamu bisa lihat Instagram Jeffrey Nicole, ada mention ataupun ada komen, kakak nggak apa-apa ya kak, sehat-sehat di penjara, gitu. Kakak nggak salah. Atau misalnya Ariel Noah, gitu ya. Hari ini Ariel Noah tuh masih diagung-agungkan banget, padahal dia pernah di penjara. Anda bisa lihat Vicky Prasetyo, Anda bisa lihat Giselle gitu misalnya. Nah mungkin masih banyak komenan massa di Instagramnya Giselle itu bilang, itu bukan Kak Giselle, Kak Giselle semangat ya, Kak Giselle tuh tetap yang terbaik. Ada kan kayak gitu ya teman-teman? It happen in Indonesia, it happen in the world. Kenapa? Karena media memiliki kemampuan untuk membius segmentasi. Jadi ada orang, ada public figure, ada orang yang dibuat media ya sehingga ketika dia pun salah, dia selalu punya diehard fans. Media memiliki kemampuan membius, ada peran media di sana. Itulah kenapa public figure selalu mendapatkan double standar. Ketika orang lain salah, ketika dia salah dia bisa nggak jadi salah. Kira-kira paham ya? Maksud media ini mampu membius. Nah ini pemantik-pemantik saja sebelum saya sampai ke teori-teorinya. Nah, yang terakhir jelas menciptakan rasa persatuan. Misalnya TVRI gitu ya. Di kampung-kampung dia bisa masuk, dia bisa menyampaikan informasi. Mungkin saja hari ini banyak masih daerah di Indonesia yang Indosiarnya atau Trans TV-nya masih semut-semut. Masih cuma TVRI doang. Ada loh mungkin daerah yang masih susah aksesnya. Nah, komunikasi massa ini bertujuan untuk bisa menyampaikan informasi secara masif dan pada akhirnya dia menciptakan rasa persatuan. Berita-berita itu disampaikan. Nah, ini mungkin bicara dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Nah, saya lanjutkan. Nah, setelah kita memahami tentang komunikasi massa, hal yang paling selanjutnya kita harus paham adalah mengenai teori. Untuk menjawab kenapa tadi ya, kenapa Jeffrey Nicole itu masih banyak yang sayang gitu ya, kenapa orang kayak Keke itu bisa terkenal gitu ya. Mungkin banyak istilahnya kita dengar don't let stupid people become famous. Tapi banyak orang bego terkenal di Indonesia. Ya, saya bicara fakta di lapangan dalam mimbar akademik. Ya, nanti Anda yang bisa menilai sendiri. Ya, silakan. Saya mulai dengan teori yang pertama, teman-teman ya. Teori berbasis keilmuan komunikasi adalah teori langkah ataupun step teori. Step teori ini ada 3. 1 langkah, 2 langkah, multi langkah. Sangat mudah dipahami oleh mahasiswa. Ya. Yang pertama 1 langkah. 1 langkah ini dikenal dengan istilah hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Teori jarum suntik nanti bicara bahwa media, saya langsung ke media ya, media sebagai bagian dari komunikasi massa punya peran yang sangat besar dalam menginjeksi kehidupan masyarakat. Jadi dari namanya ya, injeksi. Jadi media itu bisa mempropaganda masyarakat, bisa mempersuasi masyarakat, bisa meyakinkan, bisa menghibur, bisa membuat masyarakat benci dan tidak benci pada seseorang atau sesuatu. Jelas ya, gampang ya. Media punya power karena dia adalah pengirim informasi. Nah ini komunikasi yang sangat besar. Dia bisa masif sehingga orang percaya. 1.
Hypodemic needle theory. Nanti kalian bisa baca lagi yang lebih panjang tentang needle theory. Yang kedua, atau itu teori bulat, teori peluru juga sama ya. Nah, yang kedua tadi apa? Dua langkah. Dua langkah ini kita kenal dengan two ways. Artinya dia nggak bisa satu langkah, teman-teman. Ada banyak orang, ada sebagian orang atau sebagian dari kita yang nggak percaya total dengan media. Ya kan? Sehingga dia harus pakai komunikator massa lainnya. Bisa public figure, pemuka agama, tokoh masyarakat. Jadi kalau ibu-ibu dia nggak percaya tuh sama vaksin. Dia dapat, vaksin tuh bahaya, bisa mati, ditanamin chips. Tapi kalau ustadznya ngomong dia percaya. Iya nggak? Bisa jadi ya. Gitu. Dia nggak percaya media gitu ya, ibu-ibu. Tapi kalau kelompok arisan yang ngomong, dia percaya. Ini artinya dua langkah. Sehingga ini yang kita sebut dengan bahwa media kadang-kala dia nggak bisa pakai tenaga dia pakai tenaga orang. Sehingga kita kenal dengan media relation. Jadi Anda tahu bahwa Ridwan Kamil nggak bisa nih suntik pakai siapa yang datang. Dia undang perwakilan anak muda, dia undang Ariel Noah untuk disuntik vaksin. Media relation. Pakai multilangkah, pakai orang lain. Raffi Ahmad, semua juga tahu siapa Raffi Ahmad. Dia disuntik, walaupun habis itu dia party. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut teori dua langkah. Paham ya? Gampang kan? Nah, yang terakhir teori multilangkah. Jelas from the name. Ini banyak langkah. Saat ini yang terjadi di generasi Z dan kita semua yang masih muda-muda. Kita ini memiliki concern yang tinggi terhadap sebuah berita di zaman sekarang. Iya kan? Sehingga kita banyak segmentasi masyarakat yang meng-cross-check validitas. Ya kan? Yang aware dengan potensi hoax. Sehingga aliran media, aliran massa itu nggak hanya dari media dan komunikator, tapi dari masyarakat, dari bawah, dari receiver. Ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, kita kenal dengan komplain, layanan pelanggan. Itulah kenapa Anda pernah dengar misalnya ada orang komplain Grab dan Grabnya dipecat. Ada orang komplain masalah apa kemudian jadi viral di media dan langsung disolusikan. Karena dari masyarakat yang komplain, compliance, ya kita bisa masyarakat punya peran di sana. Yang kedua, ya misalnya ya, yang kedua itu kalian pernah dengar nggak boykot produk Prancis, boykot produk ini happening itu dari masyarakat loh. Media dan komunikator mungkin belum gerak sejauh itu, tapi masyarakat udah karena what happened in France, kemudian mereka punya gerakan. Nah ini masyarakat multilangkah. Dari bawah gerakan itu. Kemudian diviralkan oleh media. Yang ketiga, bisa ada pihak-pihak yang bisa mendesak pihak-pihak berwenang atau orang-orang penting di negara kita terhadap hal-hal yang akan menjadi viral. Anda bisa lihat ya, banyak akun viral terkini atau ketika kita mention Dr. Tirta, Melanie Subono, itu kemudian jadi bisa ditangani lebih cepat. Atau orang yang mention ke presiden atau kemana, kemudian dia ditangani lebih cepat. Hanya dari footage masyarakat. Hanya dari video masyarakat saja, viral misalnya. Kita hidup di kondisi saat ini, teman-teman. Jadi ini menjawab kenapa sesuatu bisa viral. Karena ada teori multilangkah. Media membaca itu. Paham? Maksud saya, jadi orang bisa viral. Masalah ini bisa viral, masalah ini bisa nggak viral. Itu nanti. Sampai sini paham ya? Teori langkah. Jadi ada langkahnya nih buat sampai ke massa. 1, 2, atau multi. Gitu. Saya lanjutkan teori. Ya. Karena kita cuma 2 SKS nih teman-teman ya. Ini kedua teori innovation diffusion. Nah ini gampang. Teori diffusi ini adalah dari namanya diffuse. Jadi media atau komunikasi massa itu bicara bagaimana dia bisa efek ataupun mempengaruhi orang-orang untuk melaksanakan sesuatu, mengadopsi sesuatu, mengubah proses, ya, memiliki tren. Nah, ini menjawab kenapa ada tren, kenapa berubah-ubah trennya. Ini karena ada teori difusi inovasi.
Jadi ada langkahnya. Pertama dia tadi apa? Dia akuisisi, dia evaluasi, kemudian kita adopsi. Nah, teori ini membagi masyarakat dalam 6 jenis orang di dunia. Nah, saya langsung jelaskan saja ya. 6 jenis orang. Jadi ada yang disebut dengan inovator. Inovator tuh orang-orang yang pertama kali mengadopsi inovasi. Meskipun dia yang bukan nyiptain, tapi dia bisa sangat agile dan sangat timely mengadapt sebuah inovasi ataupun bentuk komunikasi. Ini adalah anak-anak muda kayak kita. Ya. Kemudian ada adaptor awal, dia pembawa pengaruh, dia bukan inovator tapi dia menyebarkan kepada masyarakat umum. Mayoritas awal ini ngikut pembawa pengaruh atau adaptor awal. Kemudian mayoritas akhir, yang terakhir kelompok yang tertinggal, laggards. Ya, kelompok yang masih menghidup dengan jejak-jejak terdahulu. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan kepala batu atau diehards. Diehards ini orang yang nggak akan pernah berubah. Dia tidak terpengaruh oleh media. Sehingga jelas, misalnya contoh, misalnya handphone. Ya, kita sekarang mungkin ada nggak ya yang masih pakai Nokia zaman dulu? Ada nggak yang masih pakai BlackBerry? Mungkin nggak banyak, tapi masih ada. Ada nggak hari ini yang pakai kompornya bukan kompor gas? Mungkin ada yang masih pakai supaya bukan hanya karena dia nggak mampu ya teman-teman, tapi karena dia misalnya memastikan bahwa harus pakai kompor tungku supaya jualannya tetap enak. Exactly. Itu orang laggard. Mereka nggak ngikutin. Tapi inovator, mayoritas awal, mayoritas akhir pakai kompor gas. Inovator pakai kompor yang nggak ada gasnya, nggak ada apinya. Tapi panas. Paham maksud saya bedanya? Sehingga ini membuat segmentasi kita beda-beda. Karena itu ada orang yang masih beli koran. Ini pengaruhnya banyak. Ada latar belakang, usia, ya, kemudian tingkat pendidikan, jelas. Segmentasi bisa beda-beda. Makanya tadi saya bilang ya, ada yang search Instagramnya gambar rumah, ya tadi suka Spotify, ada juga olahraga. Beda-beda segmentasinya. Itu divisi inovasi. Orang beda-beda. Ada diehards, orang-orang kepala batu. Kok bapak ini masih jadul banget ya? Kita pernah dengar kayak gitu. Ini bagian dari dia nggak tersampaikan atau dia memang nggak mau. Kayak Zoom. Waktu sebelum pandemi, kalian atau saya aja ya. Saya nggak tahu teman-teman Zoom. Saya cuma tahu video call, Google Meet. Saya nggak tahu ada platform namanya Zoom. Mungkin kalian juga gitu. Tapi ketika saat ini kita gunain Zoom, kita segera pakai, kita bisa mengoperasikannya dengan sangat mudah. Kita adalah para inovator. Kita tahu Zoom karena dikasih tahu kan? Masa cerita di sana? Media bilang ada namanya Zoom. Twitter bilang ada Zoom. Anda pakai Zoom. Meskipun Anda nggak tahu. Ini bahaya nggak ya Zoom? Zoom dulu sempat kan ada kasus informasi keselamatan. Nah itu dia. Ini menjawab ya divisi inovasi. Pinter ya dosennya hari ini ya. Ngomonginnya ini ya akademis banget gitu. Ya. Nah selanjutnya saya ya. Sekarang kultivasi teman-teman. Kultivasi ini gampang. Cultivation ini bicara tentang bahwa media itu akan, tadi ya konteks sosial nih jawabannya. Media itu akan ngomongin sesuatu yang fakta tentang orang-orang di dalamnya. Jadi kultur, nilai, kebiasaan kita itu akan dibicarakan di sana teman-teman. Jadi tanpa perlu ke Korea, dengan nonton drama Korea, Anda bisa kebayang enaknya jalan-jalan di Korea. Ya, tanpa perlu ke Amerika, Anda tahu ricunya Amerika. Orang Amerika nggak perlu tahu dengan video Wonderful Indonesia, jadi kebayang bagusnya Bali. Jadi kita bicara tentang kultur. Ya, kadang-kadang juga kita lihat tentang apa yang nggak enak-enak juga banyak ya, misalnya apa-apa gitu ya. Nah ini menyebabkan ini ya, teori ini bicara bahwa negatifnya orang-orang yang kecanduan teori kultivasi akan memiliki kecenderungan ya, memiliki perbedaan citra realitas dirinya di kehidupannya dengan citra realitas yang ada di dalam media massa. Misalnya, ibu-ibu yang selalu nonton Suara Hati Istri
Saya nggak ngerti ya, Suara Hati itu dari jam 9 pagi sampai jam berapa ya gitu ya. Yang abis nonton ada lagi gitu ya. Ada lagi abis sudah selesai nih kasusnya, ada lagi kasusnya muncul. Nah, ketika orang ibu-ibu tuh banyak nonton Suara Hati Istri, dia akan lebih cemburuan kepada pasangannya. Dia akan berpikir-pikir negatif tentang pasangannya. Exactly, teman-teman. Jangan itulah jauh-jauh. Kita habis nonton film aja, kadang-kala kebawa bapernya. Ini kultivasi. Media itu bisa menyentuh kultur dan nilai kita. Iya nggak? Iya kan? Ini very practical. Ketika habis dengerin lagu, jadi kebawa sedihnya. Habis baca sesuatu, kebawa insight-nya. Ikut di dalam itu. Gitu ya. Nah, itu teori kultivasi. Gampang. Saya lanjut lagi. Ada 2 teori lagi ya. Teori kultivasi sudah. Nah, sekarang teori pemanfaatan dan gratifikasi. Teori pemanfaatan dan gratifikasi ini gampang. Ini teori ekonomi sebetulnya. Janji dibagi upaya sama dengan pilihan. Artinya, media massa harus baca. Media ini, teman-teman, massa ini diperjualbelikan. Kita ini semuanya market atau pasar. Sehingga dengan dengan imbalan atau ekspektasi yang tinggi dan upaya yang sangat minimal, baru orang mau pilih media itu. Ya, jadi YouTube tuh gratis. Ya saya nonton YouTube. Kalau Netflix masih bayar, saya pakai yang KW-nya deh, Indo XX1. Iya kan? Jadi harus murah, makin gratis makin dipilih. Itu massa. Komunikasi massa. Makin aksesibel, makin mudah diperoleh, makin orang banyak tahu, makin banyak kita pilih. Iya kan? Gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi surat kabar juga, surat kabar beli pakai duit, saya bisa akses detik.com. Kita lihat detik.com langsung di handphone. Itu juga menjawab teori pemanfaatan, teori ekonomi harus minimalis. Nanti saya lari kenapa? Terus media dapat duit dari mana? Nah, itu pemantik ya. Itu catat itu ya. Kenapa media bisa dapat duit? Nah, kemudian yang terakhir teorinya, nah ini teori yang paling penting. Teori penyusunan agenda atau agenda setting, teman-teman. Ya ini slide dosen koordinator ya. Jadi saya nggak, biarnya saya ngomong aja biar jelas. Teori agenda setting. Sekarang gini, teman-teman. Saya punya satu pertanyaan yang harus bisa kalian cermati ya. Jika ada sebuah berita, ada berita ya. Berita itu memang penting atau bagi media itu penting, atau media perlu mengangkat itu supaya jadi penting. Kira-kira tadi don't let stupid people become famous. Tapi kalau Rafathar demam kita tahu Lesti pakai behel itu kita bisa ketawa teman-teman. Tapi 35 followernya Lesti itu tahu kalau Lesti pakai behel. Apa yang dilakukan Indosiar di sana sama Lesti? Iya kan? Lesti itu followernya 35 juta. Saya nggak followernya dia. Saya nggak yakin teman-teman ada yang follow dia juga di kelas ini. Tapi 35 juta aware dengan dia pakai behel. Jadi yang salah tontonan kita apa masyarakat? Yang salah siapa? Coba deh kasih pendapat. Berita itu jadi penting. Kenapa ya teman-teman? Karena beritanya memang penting. Rafathar demam itu penting. Anya Geraldine jatuh dari sepeda itu penting. Atau bagi media itu penting. Coba kasih pendapat. Ini kita ya, tentang kita. Kamu nangkapnya nggak sih? Maksudnya apa ya kira-kira ya? Kenapa kayak gitu ya? Komunikasi massa. Silakan. Siapa? Ayo. Izin. Ya, jawab siapa? Roselyn. Ya, silakan Roselyn. Kamu kemana tadi? Saya bagi media, Pak, penting. Bagi media penting, gitu ya. Bagi media penting gitu. Jadi media tuh bisa nyusun gitu ya. Ah, ini penting, ini nggak penting. Gitu, kira-kira. Maksudnya media kan Pak butuh satu untuk diberitakan gitu, dan Lesti Rafathar
orang yang termasuk berpengaruh, bukan berpengaruh sih, kenal gitu. Jadi media berpikir bahwa jika mereka menampilkannya orang-orang akan nonton dan itu bisa jadi Ya. penghasilan mereka. Oke, kalau orang yang sebelumnya nggak terkenal, kayak Keanu tadi, kan dia nggak terkenal tuh, dia siapa sih dulu satpam kan, gitu ya? Atau atau tadi Barbie Kumalasari, Kekeyi, itu kan sebelumnya nggak terkenal. Kekeyi itu kan viral gara-gara make up dia pakai balon kan. Jadi terkenal. Nah, jadi gini maksud saya, agenda setting. Ini membaca inti pertemuan hari ini teman-teman, bahwa media tuh nggak polosan. Jadi agenda setting bicara bahwa media punya kemampuan, kapasitas, dan kompetensi, serta pengaruh untuk bisa memprioritaskan sesuatu yang ingin ditayangkan. Jadi memang bisa disetting. Anda pernah dengar istilah pengalihan isu? Habis ini isu ini kok tiba-tiba hilang. Misalnya contohnya kemarin Joko Chandra, Kejaksaan Agung kebakar. Anda bisa bayangkan, Kejaksaan Agung yang sangat agung itu bisa terbakar dalam sekian waktu. Ini very big news ya. Gila, gedung kantor Kejaksaan Agung kebakar, kemudian habis itu Joko Chandra. It's a very big news, factual big news. Terus hari ini saya tanya, kalian tahu nggak media ngabarin nggak ya kabarnya gimana? Nggak kan? Gitu ya. Jadi maksud saya, ya, artinya apa? Artinya sebenarnya media punya prioritas, punya cara. Dia nggak akan polosan untuk bisa memprioritaskan sesuatu. Jadi jawabannya keduanya. Jadi bisa ada berita yang memang penting bagi media, memang penting dan harus diberitakan, maka media akan beritakan. Tapi ada juga yang media lakukan untuk memviralkan seseorang. Misalnya berita tentang konferensi pers APBN. Jelas, nggak usah kita bayar, nggak usah kita apa-apain. Media perlu tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Media perlu tahu jadwal presiden kita. Media perlu tahu apa yang terjadi di DPR. Media perlu tahu bagaimana proses penyebaran vaksin. Media perlu tahu bagaimana penyelamatan Sriwijaya Air. Itu berita faktual yang bagi media dan bagi semua orang itu penting. Tapi ada hal yang bisa dilakukan media untuk men-shifting itu. Dia bisa membuat seseorang terkenal dan tidak terkenal. Bisa membuat ini penting dan nggak penting. Lantas saya tanya selanjutnya, pertanyaan tadi yang saya titip apa? Dari mana media dapat uang? Dari mana? Nggak usah deh, TV deh. Sekarang siapa sih yang masih nonton TV? Tapi masih banyak loh TV. Kayak Soimah. Soimah tuh kaya banget loh. Artis-artis opera Van Java tuh tajir-tajir semua loh. Mereka dapat duit dari mana ya teman-teman? Emang yang bayar orang yang punya TV? Biar bisa ketawa-ketawa lihat Soimah di TV. Yang bayar siapa sih? Yang bayar pegawai Trans TV yang segitu banyak? Siapa ya yang bayar, teman-teman? Yang bayar adalah apa yang kita sebut dengan iklan atau advertisement. So, in short, kita paham betul hari ini ada orang yang mau bayar, mau mengerahkan daya ekonominya untuk bisa mendapatkan peran di media, untuk bisa terkenal. That's brand awareness. Jadi, Anya Geraldine jatuh dari sepeda, ini Anyanya yang sengaja jatuh supaya viral atau media yang viralkan, kita nggak tahu. Bisa banyak kemungkinan di sana. Ya kan, orang-orang yang viral itu either dia memang viral dan lucu bagi media gitu ya, atau dia berusaha untuk lucu. Jadi yang bayar Soimah itu adalah Sarimi isi 2, itu adalah kacang atom Garuda gitu ya, yang saya tahu tuh saya kuliah itu 10 juta per 30 detik iklan di TV. Hari ini saya nggak tahu. Jadi banyak pengusaha, nah ini peran pengusaha yang perlu iklan untuk mengenalkan brandnya. Sekarang saya tanya deh, Dava. Dava, kamu kalau misalnya ke warung gitu ya, kalau beli pasta gigi bilangnya beli apa? Pepsodent, Pak. Nah, beli Pepsodent. Padahal mungkin kamu beli Sensodyne, ya, yang gigi sensitif gitu. Ya kan?
Nah, ada yang misalnya misalnya Ovlin tuh ke warung, beli Indomie, padahal dia beli Sarimi isi 2. Atau Tantri beli Aqua, padahal dia beli Le Mineral yang ada manis-manisnya. Iya kan? Ini kita sebut larinya ke brand awareness. Jadi untuk mendapatkan trust masyarakat, untuk mendapatkan reliable masyarakat, cintanya masyarakat, kita perlu bayar. Terkenal, dimasakan, ada yang mau bayar. Kapal api bayar sekian miliar supaya di mata Najwa, itu Najwa minum kapal api gelasnya. Padahal isinya mungkin air putih. Gitu. Tapi 1 juta orang yang nonton mata Najwa, nonton juga kopi kapal apinya. Paham ya? So, in short, kalian paham bahwa hari ini media tuh bekerja dengan sekompleksitas itu. Jadi nggak polosan, teman-teman. Lantas pemerintah medianya gimana ya? Saya sedikit ke pemerintah. So, komunikasi massa ini banyaknya ke dunia. Pemerintah itu hampir kalau bisa tanpa uang media relationnya, teman-teman. Ini saya ke kehumasan ya. Kita nggak menjalin dengan uang. Kalau iklan, iya. Tapi kita bisa lihat di TV kita, atau di YouTube kita, atau di sosial media kita, pemerintah tuh nggak hadir banyak kan di sana. Nggak dominan kan isi TV itu pemerintah. Karena kita nggak bisa bayar. Kita nggak akan mau bayar banyak. Karena selain satu, media akan tetap menyoroti pemerintah. Kedua, pemerintah tuh punya kanal-kanal lain. Misalnya dengan websitenya, dengan Instagramnya, dengan Twitternya, layanan pelanggan, gitu ya. Nah, coba deh Melanie. Melanie, kamu pernah nggak nelpon call center? Pernah, Pak. Pernah. Call center apa tuh kira-kira? Call center BCA, Pak. BCA. Gimana pelayanannya? Ramah, solutif, langsung takut langsung. gitu ya? Iya. Ya, karena teori multi langkah tadi. Kalau enggak nanti saya viralkan nih di Twitter saya yang 100.000, 100K follower gitu kata Melanie. Karena saya public figure. Nah, itu ya bagian dari layanan pelanggan, bagaimana media relation media, kehumasan di sana. Nah, pemerintah di sana. Tapi kalau pihak pengusaha, tadi saya lanjutkan lagi ya, pengusaha, penguasa dan lain segala macamnya itu punya peran di dalam memviralkan sesuatu di dalam media. Nah, terus gimana dong? Nanti orang-orang yang nggak penting dong bisa salah-salah dong, potensi hoax, potensi pembodohan masyarakat, potensi apalagi ya, potensi kejahatan terhadap media. Bayangkan ketika Anda ditipu, masyarakat ini ditipu dengan iklan, misalnya tadi tuh Le Mineral ada manis-manisnya, padahal itu ada kandungan merkuri misalnya, gitu ya. Nah, ada di dalam teori agenda setting ini yang disebut dengan gatekeeper atau palang pintu. Palang pintu ini adalah orang, sebadan, bentuk, atau sekelompok orang yang bertugas untuk mencegah sesuatu atau memvalidasi sesuatu sebelum sampai ke masyarakat. Harus punya. Satu, misalnya pada setiap media ada yang disebut dengan editor atau redaktor. Mereka integritasnya harus tinggi. Gatekeeper. Untuk ini jangan, ini berita nggak penting, ini pembodohan masyarakat, ini berita hoax jangan disebarkan. Ini gatekeeper di dalam media. Sehingga detik.com nih ya, detik.com, apa yang ada di detik.com kita percaya nggak teman-teman? Reliable. Mungkin hari ini kalau kita bilang, kalau detik.com bilang Ilham sama Asa putus, kita percaya. Karena detik.com ngomong gitu ya, Ham. Saya bisa percaya. Iya kan? Reliable-nya detik.com, sehingga dia harus punya gatekeeper yang benar-benar jagain beritanya faktual. Satu, editor ya, paham. Kedua, ada peran pemerintah, KPI di TV. KPI itu punya peran gatekeeper. Orang-orang yang nggak pantas tampil, misalnya sekarang nggak boleh lagi nggak pakai masker, atau nggak boleh cross gender di Indonesia. Jadi nggak boleh yang berlawanan gender tampil di TV. Itu diatur gatekeeper untuk mencegah sesuatu yang berdampak negatif bagi masyarakat. Yang ketiga, Kominfo. Jelas. Ya, jadi Jazuli nggak bisa lagi akses video-video porno karena udah diblokir. Walaupun Jazuli bisa gitu pakai VPN misalnya.
Ya, jadi nggak bisa. Jadi pemerintah jadi gatekeeper juga Kominfo atau hoax COVID, hoax vaksin. Nah, itu Kominfo tuh kerjanya gitu, teman-teman. Jadi palang pintu buat masyarakat, menfilterasikan potensi-potensi itu. Ya, itu. Yang terakhir jelas ya bahwa tidak lain dan tidak mungkin gatekeeper kita adalah masyarakat, media, cross check validitas. Kita yang muda-muda dan punya edukasi latar belakang yang tinggi, pasti kita concern dan kritis terhadap suatu berita. Tapi masih ada nggak orang yang dapat berita langsung disebarin, di forward di WA, pada beritanya hoax? Masih ada. Itu karena pengaruh banyak. Ya, ibu-ibu misalnya, bapak-bapak gitu ya, atau grup keluarga. Grup keluarga saya tuh isinya tentang kekuatan air, gitu, bagi rematik, kayak gitu kan. Nah, maksudnya kita akan validasi dulu dari sisi keilmuan. Oh, benar nggak ya ada profesor itu ngomong itu? Kalau nggak ada ya bukan berita. Itu gatekeeper-nya adalah masyarakat sendiri. Ya, sampai sini paham? Paham. Very clear. Pinter ya dosennya ya. Itu media relation tadi sedikit ya, saya sedikit ke kehumasan. Jadi pemerintah itu PR. PR inilah kenapa kita bicara tentang public relation. Bagaimana media menggandeng orang lain. Kita tuh perlu kerjasama sama media supaya media tuh bisa beritakan kita. Nah, tapi kita punya keunggulan sebagai pemerintah. Kita punya yang disebut media darling. Media darling tuh kekasih media yang lo nggak usah bayar, nggak usah apa-apain, kita ikutin lu konferensi APBN tentang utang. Ya harus tahu. Media tuh tertarik sekali tentang utang. Sri Mulyani itu media darling. Kementerian Keuangan itu media darling. Presiden tuh media darling. Kemensos itu media darling. So pemerintah unggul di media relation. Kita nggak perlu bayar, tapi kita perlu tingkatkan layanan. Ya, informasi yang harus tertera. Ya, strategi komunikasi. Ini balik ke pertemuan sebelumnya. Terus pemerintah bohong nggak sama masyarakat? Pernah nggak pemerintah bohong sama masyarakat? Selama dia tidak memenuhi unsur dusta, itu strategi komunikasi pemerintah. Makanya pemerintah perlu media, gandeng nih media. Itu. Dan dia punya medianya sendiri. Dia bisa lihat Twitter ya, misal Twitter, Telkomsel, BUMN, itu kan fast respon banget. Mandiri gitu, fast respon banget. Itu bagian dari cara menjaga media relation dengan masyarakat ya, karena kita nggak bisa bayar nih sama pihak lain gitu, kita harus tingkatkan layanan. Kira-kira seperti itu komunikasi masa hari ini. Clear ya, jadi Anda dapat tahu bahwa ternyata media tuh kerjanya nggak polosan ya, nggak yang penting faktual, wah seintegrated itu gitu. Tar dulu, bagi media ada ilmunya, ada teorinya agenda setting itu. Ya silakan, kalau ada pertanyaan saya buka. Jelas ya? Jadi UAS-nya kalian nulis, menganalisis sesuatu dari teori-teori itu. Cara bacanya, nih saya kasih tahu ya. Cara bacanya jangan baca satu jelasin, tapi baca dulu beberapa teori baru dihubungkan. Kamu baca dulu teori multilangkah, kamu baca dulu teori kultivasi, baru kamu jawab. Gampang soalnya. Cuma menganalisis media. Udah jalan belum ya? Udah benar belum ya media ini? Udah pakai teori ini belum ya dia? Gitu. Dia pakai teori 2 langkah nggak ya? Kementerian Keuangan. Gandeng Reza Rahadian nggak ya dia? Buat nyebarin MPWP. Hari ini masih banyak orang nggak tahu MPWP. Terus gimana dong mempopulerkannya? Itu kalian analisis. Kira-kira gitu. Tapi mungkin nggak ke pemerintah soalnya. Ke swasta. Karena lebih besar. Bisa BUMN gitu ya. Atau apa gitu. Garuda Indonesia. Gitu ya. Itu sekarang kredibel. Dulu nggak kredibel. Hampir bangkrut. Kenapa dia membangun itu? Nah, Anda bisa lihat. Kira-kira gitu aja sebenarnya UASnya. Gampang kan udah dapet itu semuanya. Nanti di pertemuan terakhir saya akan coba bantu untuk UASnya. Cukup ya pertanyaannya? Cukup jelas? Ada yang mau tanyain dulu? Cukup clear? Oke, kalau gitu. Nah, Iya, Pak. siapa nih? Nah, oke, udah nanya. Itu kan
seperti tadi kata Pak Reza, kalau di berita-berita gitu kan ada redaktor yang kayak ini penting nih, ini jangan di-post nih. Nah, apakah di DJP itu juga ada redaktor khusus untuk kanal seperti web atau Twitter atau Instagram gitu, Pak? Terima kasih. Iya, jawabannya iya, sangat jelas. Kita punya satu subbak namanya subbak publikasi dan layanan informasi. Jadi di dalam subbak publikasi itu ada verifikator publikasinya. Kayaknya kalau kamu lihat Instagramnya DJP, itu ini banget ya, itu sangat timely banget. Apa yang lagi happening dia bisa viralkan. Karena kita punya timnya, teman-teman. Tim yang mempublikasikan itu makanya dia menyerap gitu ya, dia mendiffuse yang lagi happening. Ini saya jadi jawab puas nih. Dia mendiffuse yang lagi happening gitu kan, misalnya apa tadi yang lagi happening misalnya nanti kita cerita tentang hari ini. Kemudian besoknya langsung nanti kita bayar pajak hari ini, langsung dibuat. Kamu bisa cek itu. Jadi kita sangat timely, sangat adaptif, sangat agile, sangat following masyarakat. Karena kita tahu masyarakat tuh diffuse inovasinya tinggi. Dan sasaran DWJP adalah para inovator-inovator awal dan mayoritas akhir. Lagarde memang sulit. Kalau Lagarde tadi, tukang beca, itu kamu harus datengin, teman-teman. Ke pasar-pasar, tempelin tuh NPWP. Baru mereka mau tahu, karena mereka nggak akses media. Nah, segmentasi itu yang harus dibangun sama setiap institusi. Kita mau kejar yang mana dulu nih? Sekarang kami ngejar, DJP kejar anak muda. Pakailah pajak digital. Pakailah pajak pada marketplace, PPN marketplace. Ya kan? Menjawab ya, Naya? Jadi memang jelas ada gatekeeper-nya. Jagain itu. Ya. Kira-kira. Begitu juga ketika kita punya berita negatif. Misalnya utang naik 6.000 triliun. Pasti dijawab sama kementerian. Pasti dijawab, di counter back. Untuk menjaga reputasi kita. Jelas itu. Ya, that's how communication massa. Apa yang dibicarakan sama Bu Menteri menjawab satu pertanyaan gitu ya. Itu viral, maksudnya orang jadi dianggap paham. Gitu. Cukup ya. Oke, thank you teman-teman. Ya udah, kalau gitu gini. Kelas 5-6 ini seneng nggak sih dikasih tugas? Enggak dong. Iya kan? Tapi harus dikasih tugas. Kalau enggak, ya udah gini aja deh, gampangnya. Kalian lawan saya, kalau kalian menang, kalian nggak jadi ngerjain tugas. Saya lawan 30 orang hari ini. Bisa nggak? Ya, jadi kalau kalian yang kalah, semuanya ngerjain soal. Semuanya ngerjain tugas. 1 lawan 30. Kamu tahu saya kan sekreatif apa. Nah, jadi gini, saya tadi brand awareness, gampang nih brand awareness itu. Jadi saya hanya ingin Anda tebak merek. Tahu nggak sih mahasiswa aware nggak sih dengan merek ini? Aturannya saya punya sekian banyak, sekian brand yang akan saya tampilkan. Nggak boleh salah satupun. Kalau satu salah, itu semua ngerjain tugas. Caranya adalah ketika nanti misalnya Anda akan jawab, kalau udah nggak tahu, kalian teriak temennya buat bantu. Call a friend. Misalnya saya bilang Permata gitu. Permata udah nggak tahu nih. Permata bilang Dava. Itu Dava yang akan jawab. Kalau Dava nggak tahu, jangan jawab karena kalau salah langsung ngerjain tugas. Lempar langsung ke orang yang lain. Nah, ketika udah benar satu soal gitu ya, satu merek harus ganti orang. Jadi misalnya tadi Permata udah jawab nih, misalnya merek apa ya, misalnya merek susu gitu ya, udah benar nih gitu ya, terus misalnya susu cap bendera gitu. Nah, kemudian Permata harus ganti orang, Dava gitu misalnya. Jadi hanya bisa satu, nanti baru bisa balik lagi. 30 orang lawan saya. Waktunya 1 menit ya. Dega, Ara, tolong setting timer di handphone 1 menit. Bisa? Latihan dulu kali ya. Latihan dulu boleh ya. Biar nggak kalah telak banget gitu loh. Sebentar ya. Nah, nih coba deh. Nah, coba deh Ovelyn mana? Ovelyn apa aja nih Ovelyn? Cepet loh, 1 menit aja. Ini kalau salah gimana, Pak? Ini kan coba, ini kan contoh. Iya. Ya, coba deh. Terus yang kedua Warner Bros, yang ketiga Google,
Yang keempat kayaknya NASA deh, Pak. Yang kelima Microsoft, yang keenam Starbucks, yang ketujuh nggak tahu, yang ke-8 Supreme, yang ke-9 tujuh itu kamu harus bilang orang. oh, Siapa 7 sekarang? Agung gitu, Pak. Agung, mana Agung? 7 aja nggak tahu. 7 Circle K, Pak. Bukan. Salah, udah pasti ngerjain. Ini apa ya teman-teman ya? Ini Adobe Flash Player ya? Adobe kan? Terus sebelahnya Supreme, sebelahnya lagi apa sih Gung yang terakhir Gung? Apa sih? Apa sih ini? Kalau nggak tahu di over Mbak Melani. Ya Melani. Nggak tahu ya ini ya. Saya juga nggak tahu ini apa, nggak jelas banget. Ya udah pokoknya gitu. Ya. Gitu ya kira-kira ya. Gampang kan? Yang salah ya. Udah siap belum? Kalau salah ngerjain tugas 1 kelas. Siap 1 menit. Soalnya dikit kok. Nanti teriak ya Dega sama Ara kalau udah waktunya habis Pak gitu. Kita mulai boleh? Pak mau nanya dulu, itu 1 Ya. menit tuh buat satu orang? Semuanya harus terjawab. Jadi harus cepet banget ya. Kalau gitu yang mulai, saya mulai dengan Andreas. Kita mulai dengan Andreas. Andreas, mana Andreas? Nah, kita buang waktu dulu ya di awal biar Andreas ngabisin waktu sekelas. Andreas, udah siap? Siap, Pak. Oke, kita mulai ya. 1 menit sudah siap, Ara? Dega? Siap, oke. Siap. Ya, soal pertama. Kalau nggak langsung ganti orang. Offline, Pak. Offline. Mata, Pak. Mata. Bang Mega benar. Silakan yang kedua, soal kedua siapa permata? Zahra, Pak. Zahra. Lempar ke Reski, Pak. Ayo Reski, ayo cepet loh ya ampun. Kelas ini nih. Ayo ini apa Reski? Reski dipanggil loh Reski. Habisin waktu kelasnya. Esther. Emang ada Esther di kelas kita? Hah? Apa? Nestle mungkin Pak. Oh Nestle ya Destel. Lanjut, siapa orang selanjutnya? Nai, Pak. Nai. Unilever Pak. Orang selanjutnya. Waktu habis ya Allah, cuma soal ketiga. Aduh nggak mutu kelasnya. Bener kan saya pakai Andreas di awal kan? Ya, tambah 1 menit ya. Tambah 1 menit. Ya udah lagi baik. Tambah 1 menit. 1 menit lagi. Baru 3 soal. Kelas yang kemarin 1 menit itu udah 9 soal. Tadi sampai ke mana, Zara? Siapa tadi? Selanjutnya? Reski, Pak. Reski. Nai, Pak. Nai. Oh, Nai. Nai lanjut ya. Udah ya 1 menit ya. Harus selesai ya. Ngerjain tugas loh taruhannya. Iya, Pak. Ya. Ini tadi udah ya? Belum, Pak. Udah, Pak. Yang ini. Unilever ya. Oke. Toyota. Oke, selanjutnya siapa? Revin, Pak. Revin. Pertamina, Pak. Ya, selanjutnya. Dega. Agung, Pak. Agung. Allianz, Pak. Allianz selanjutnya. Selanjutnya Zahra, Pak. Zahra. Ayo Zahra. Ya, ini doang ya. Udah selanjutnya. Selanjutnya Zahra. Selanjutnya Permata. Permata. Carrefour, Pak. Carrefour selanjutnya. Anggi. Siapa? Anggi. Anggi, Pak. Anggi. Ayo. KAI selanjutnya. Selanjutnya Anggi. Melani, Pak. Melani. XL, Pak. Selanjutnya.
Habis. Habis lagi. Tuh, norak kelasnya. Terakhir ya, 1 menit terakhir. Ini lagi baik, 1 menit terakhir. Ayo dong, Soalnya ada berapa, Pak? lebih cepet. Ini baru 10 soal. Rahasia soalnya ada berapa. Aduh. Kayaknya tadi yang jago-jago siapa sih? Coba itu aja gitu loh, bolak-balik aja ke situ. Jangan nyari-nyari orang. Kan boleh. Yang penting bolak-balik orangnya. Lanjut ya, 1 menit lagi, Ara, Dega. Siapa tadi terakhir? Saya, Pak. Anggi, Melani ya? Oke, Melani, lanjutkan. Siapa? Tantri. PLN. Selanjutnya. Hesna, Pak. Hasna. Eca, Pak. Eca, oke. Eca. Jazuli, Pak. Jazuli. Revin, Pak. Revin. Duh, ini sering Mata, banget Pak. layar komputer. Aduh. Dega, Pak. Zahra, Pak. Ikrar, Pak. Berapa? Mata, Pak. Ini loh, Naik, nggak Pak, ada yang naik. tahu sekelas. Ini loh, Naik, Pak. dari gambarnya ini loh. Ini apa ya, sering ada di produk-produk gitu Cycle loh. bin, Pak. Ya, terus selanjutnya Nay. Dega, Pak. Dega. Nike, Pak. Siapa lagi? Indra. Indra. Apple. Ya. Revin. Mata, Pak. Aduh, ini loh. Permata, Pak. Permata. Hop, ya, terus. Dega. Agung. Ini Aduh, Pak. Parah lu, Dek. Lempar Indra. Takut salah sebut. Lempar Indra, Pak. Indra. Kementerian Keuangan. Ya, terus? Nay. Instagram. Terus? Dega. Xiaomi. Ya. Zara. Miniso. Ya, selanjutnya. Revin. Twitter, Nay. Habis, teman-teman. Mastercard. Bisa Mastercard. Aduh. Ya, ada jawab bareng ya. Ini Mastercard. Oke, benar. Pepsi. Shell. Starbucks. Burger King. Nah, udah sebenarnya tinggal dikit doang kan. Aduh, masalah jaringan mungkin, Pak. Susah, Pak, jadi, Pak. Apa orang pada nggak bisa? Ya. Bukan nggak bisa, Pak. Takut salah, Pak. Iya, makanya ya dikasih 3 menit tuh masih salah. Ya udah kalau gitu nggak usah tugas yang susah, tugasnya yang mudah kalau gitu. Pakai selembar kertas. Saya belum pernah lihat tulisan kalian. Hari ini saya mau lihat tulisan kalian. So please prepare a piece of paper, tulis nama dan nomor absennya. Nggak nanya teori komunikasi kok, tenang aja. Saya kan dari pertemuan pertama belum pernah melihat tulisan kalian, jadi nanti ini akan dikerjakan dan dikumpulkan. Jadi di scan atau di foto silakan nanti dikumpulkan, ya. Gampang banget sebenarnya, ya. Jadi ini latihan UAS aja. Latihan UASnya itu adalah bagaimana Anda bisa menulis ataupun menjawab sebuah surat pelanggan. Ya, jadi misalnya ada surat apa, kalian bisa menjawab surat itu. Ya, jadi ada layanan keluhan atau apa gitu ya. Nah, cara menjawab adalah menyelesaikan yang ditanyakan. Gitu. Jadi nanti saya akan bagikan sebuah surat, Anda silakan rumusnya adalah ikro dulu, membaca sampai selesai, baru Anda tahu apa yang harus Anda jawab. Paham ya maksud saya? Jadi kita latihan aja, nggak apa-apa. Nah,
nanti kita kerjakan bareng-bareng di Zoom ya, tetap hidup videonya biar saya bisa lihat Anda mengerjakan ya. Jadi bukan tulisan orang lain ya. Kemudian nanti kita akan kumpulkan gitu ya. Siap ya semuanya, ini pakai laptop semua ya. Kalau gitu saya share dari sini deh. Ya, jadi dibaca dulu kemudian dikerjakan. Dijawab suratnya. Pakai laptop semua kayaknya ya. Ya udah saya share di sini aja ya. Chat terus bentar. Mana nih filenya nih? Oke, teman-teman, selamat mengerjakan. Saya kirim ya.
Saya coba ajak ngobrol ya. Sarita. Coba Sarita. Iya, Pak. Ya, gimana kamu habis baca suratnya? Sedih. Sedih. Itu surat pelanggan loh. Pelanggan kamu yang paling utama di dalam hidup kamu. Iya kan? Iya. Iya. Sarita tahu nggak kalau ini Sarita kan sebentar lagi lulus. Ya teman-teman bisa berhenti dulu ngerjain nggak apa-apa. Kita bisa bicara dulu. Sarita kan bentar lagi lulus loh. Nggak lama lagi. Mungkin Sarita penempatannya nggak di rumah. Sekarang sama rumah. Bisa aja Sarita harus pindah ke kota yang lain. Meninggalkan keluarga. Kemudian kita tumbuh menikah. Dan mungkin lupa dengan keluarga. Gimana? Sarita sayang dengan orang tua? Dengan Sayang. ibu? Sayang. Ya, Sarita tahu bahwa momen itu akan datang di mana Sarita harus bekerja, ditugaskan negara di tempat lain yang jauh dari orang tua? Tahu sih, Pak. Tahu. Siap? Siap sih, Pak. Sejujurnya juga saya kalau ditempatkan lebih milih enggak di home base karena kalau saya lagi jauh sama mama saya jadi dekat sama mama saya. Tapi kalau misalnya saya dekat, saya berantem terus sama mama saya. Gitu. Iya. Ya kan makanya ibu kamu tuh nulis surat. Karena kamu pun walaupun PJJ tetap jarang ngobrol dengan ibumu. Ya, jadi dibalas suratnya, ceritakan apa yang kamu mau ceritakan buat ibu karena nggak lama lagi loh. Sarita akan mungkin nggak sama-sama ibu lagi. Ya, Sarita ya. Oke, saya ke Revin. Revin. Ya, Pak. Ya, Vin. Gimana, Vin? Kamu tahu betul, sadar betul hari ini kalau ibu kamu nggak akan hidup selamanya? Iya, Pak, sadar. Pak. Iya. Kamu gimana? Udah merasa berbakti belum dengan orang tua? Belum, Pak. Belum. Iya. Terus kenapa? Sekarang kamu bahagia nggak? Atau kamu stres nggak sih lihat PMK yang baru? Ya, lumayan sih, Pak. Iya. Terus gimana kamu dengan orang tua kamu? Ya, saya bilang kalau ada PMK kayak gitu, saya cerita biar mereka juga tahu gitu, Pak, apa yang dialamin anaknya. Tapi mereka nggak masalah kan? Nggak apa-apa. Enggak, Pak. Iya, kamu mau kerja di mana aja nggak apa-apa, mereka selalu dukung. Iya. Iya kan, Revin ya? Iya, Pak. Iya. Oke, kalau gitu. Ikrar, coba Ikrar. Ikrar? Ya, Pak. Ya. Udah siap? Ditinggal Enggak, Pak. ibu? Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Belum siap. Belum siap. Penting nggak ibu bagi kamu? Penting banget, Pak. Seberapa penting? Sangat penting, Pak. Maaf, Pak. Gak apa-apa, ini kita ngomongin ya, teman-teman. Saya setiap membaca lagi suratnya, saya akan selalu menangis. Saya, dari awal penempatan, sebagai kakak kelas kalian, saya tidak pernah lagi satu kota dengan orang tua saya. Jadi rindunya teramat besar, ditambah pandemi seperti ini, itu konsekuensi yang saya ambil pada waktu saya mau masuk STAN. Saya tidak pernah tahu kapan saya akan kembali ke rumah untuk bisa sama orang tua saya. Konsekuensi yang saya lakukan. Nah, untuk teman-teman tingkat akhir, ya, saya tahu betul bahwa dunia saat ini terlalu banyak duka ya. Kita terlalu sedih, terlalu banyak hal yang bikin kita sedih. Baru habis isu ini, ada lagi isu lain. Capek rasanya jadi mahasiswa STAN itu. Saya paham betul. Ya, tapi Anda harus tahu bahwa pelanggan setia kalian semua, yaitu ibu Anda, ayah Anda yang mungkin saat ini masih ada, mereka tuh bangga banget loh sama kalian. Mereka tuh sayang banget, apapun itu. Kamu mau masuk kemana, kamu mau kerja di mana, mereka akan support. Nggak apa-apa. Semua orang nggak ada yang sial, nggak ada yang kurang beruntung, semua berjalan di takdirnya masing-masing. Kadangkala hidup memang ada aja ya hambatannya, teman-teman ya. Ada yang nggak kita suka kejadian di luar kontrol kita. Ada cita-cita yang akan kita uapkan begitu saja. Ada pengorbanan yang kita lakukan, yaitu namanya hidup, teman-teman. Yang penting saat ini saya titip pesan ya kepada mahasiswa saya dan adik-adik saya sebagai kakak kelas,
Ganti rasa kecewamu, ganti rasa sakit hati, dan pupuk semua rasa sabar kamu dengan bakti kepada orang tua. Dengan cinta dan perhatian kepada orang tua. Jadi maksud saya, apapun yang terjadi di depan, ya, apapun yang terjadi di depan, kamu tetap mencintai keluargamu. Apapun yang kamu lakukan, semua langkah kamu lakukan untuk orang tua kamu. Kita hidup ini berkorban, adik-adik, buat orang tua kita. Tapi orang tua kita adalah orang yang paling worth dan paling pantas kita korbankan hidup kita untuk mereka. Kenapa? Karena nggak ada orang lain di dunia ini yang lebih bisa cinta sama kamu selain orang tua kamu sendiri. So, saya titip pesan, langkah apapun kalian ke depan, ya, kalian lewati itu, pupuk rasa sabarnya dengan cinta sama Tuhan sudah pasti, dan sama orang tua kalian. Ya, lakukan apapun itu untuk orang tua kalian, karena mereka lah pelanggan terbesar kalian. Selagi masih ada waktu saat ini. Perhatian sekecil apapun, ya, manfaatkan. Ini nggak lama lagi loh kalian. Bisa saja ditempatkan jauh dari keluarga dan nggak pernah pulang. Menikah, kemudian Anda harus tahu bahwa mungkin orang tua kita nggak hidup lebih lama dari kita. Ya, Sakina, Asa. Ya, Pak. Ya, Asa udah siap ditinggal sama ibu? Belum, Pak. Belum. Kamu sudah merasa berbakti? Kamu stres nggak sekarang jadi mahasiswa STAN? Nyesel nggak masuk STAN sih? Enggak, Pak. Enggak. Terus kamu pengen apa sekarang? Kamu mikir sekarang kamu mau ngapain? Kira-kira coba cerita sama saya. Saya pengen nggak bisa ngomong. Apa-apa? Zazuli, coba Zazuli. Sedikit. Zazuli, anak cowok tuh biasanya di rumah jarang loh ngobrol sama orang tuanya. Ya nggak sih, kamu 2 semester di rumah. Sama ibu ayah masih lengkap? Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. Sayang kamu sama ibumu dan ayahmu? sangat sayang, Pak. Sangat sayang. Kamu nggak apa-apa kan? Kalau nanti nggak di Kementerian Keuangan, ibu kamu gimana? Sedih nggak sih? Nggak apa-apa, semuanya udah nggak masalah sih, Pak. Nggak masalah gitu ya. Orang tua kamu pasti bangga sama kamu, Zazuli. Dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun kamu tugas. Nggak masalah orang tua itu, teman-teman. Ya, kita sedih itu biasa. Ya, Zazuli ya. Tapi Iya, kamu sudah siap untuk kehilangan orang tuamu? Belum, Pak. Sangat belum, Pak. Sangat belum. Nggak ada yang pernah bisa siap, teman-teman, kehilangan orang tuanya. Nggak ada. Saya pun nggak pernah siap. Tapi kita sebenarnya mungkin nanti akan tiba pada saat itu. Ya, so selagi ada waktu, sekali lagi saya ucapkan, ya, sekali lagi masih ada waktu, korbankan diri kalian. Penting untuk mencintai dirimu sendiri yang pertama, ya. Tapi pada orang tua kalian baktilah sebaik mungkin. Nah, ini nggak berasa nih habis ini. Saya tuh nggak berasa banget. Tiba-tiba saya udah 10 tahun aja kerja. Gitu. Udah 10 tahun aja saya keluar dari rumah. Nggak berasa. Waktu kalau habis kuliah itu udah nggak berasa kalau udah nggak sama orang tua. Teman-teman. Apalagi kita kalau misalnya udah menikah, udah punya anak. Ya, itu nanti kita akan hadapi sama-sama. Ya, teman-teman, itu saja pertemuan hari ini. Silakan suratnya dilanjutkan saja. Ya, nanti mungkin nggak hari ini ngumpulin nggak apa-apa. Nanti saya berikan link untuk dikumpulkan. Yang pasti tulis tangan. Ya, mau sepanjang apapun, sedikit apapun nggak apa-apa. Saya hanya ingin menilai apa yang bisa kalian tulis buat orang tua kalian. Ya, untuk pertemuan minggu depan, teman-teman ya, saya nggak tadi ya udahlah, saya anggap karena webinarnya bagus, jadi saya nggak akan kasih tugas apapun. Jadi nggak ada tugas makalah atau analisis media massa. Tapi minggu depan kita sampai, ternyata tadi saya udah bilang di awal, ternyata
udah pertemuan terakhir ya sama saya minggu depan. Jadi minggu depan temanya adalah farewell party ataupun prom night party. Jadi minggu depan Anda pesta perpisahan sama saya. Tadi 506 akan pesta perpisahan sama saya. Saya minta Anda coba coba pakai coba kita pesta kostum. Jadi pokoknya saya nggak kenal deh minggu depan tuh siapa. Bukan office look ya, silakan mau pakai yang aneh-aneh ya, kita mau pakai bawa minum, kalau bisa bawa snack karena kita besok hintnya itu kita akan pergi ke konser sama-sama. Ya, jadi silakan Anda gunakan saja apa yang Anda inginkan. Pokoknya kita total yang udah kita pelajari kita pakai di pertemuan minggu depan. Ya, pesta kostum judulnya. Itu saja saya titip teman-teman untuk pertemuan minggu depan. Tetap semangat ya dan tetap cinta sama diri kalian. Nggak usah benci sama diri kalian. Ya. Ya, itu saja pesan saya ya. Hari ini kita belajar banyak nih, teman-teman. Ya, saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Ada pertanyaan? Boleh pertanyaan singkat, Pak. Apa, Gung? Tadi kan Bapak bilang tidak masalah panjang pendek surat ini kan, Pak? Ya. Dan surat ini tentu aja take it personal ke orang tua masing-masing, tapi nggak take it personal ke penilaian Bapak kan? Enggak lah, silakan saja kamu tulis ya. Jadi Anda silakan menulis saja suratnya karena menurut saya tadi Anda menjawab surat pelanggan. Jadi kita nggak usah jauh-jauh mikirin siapa pelanggan kita, stakeholder kita di kantor, di mana stakeholder kalian yang paling besar, pelanggan yang paling besar adalah ibu kalian. Itu adalah customer kalian. Ya, orang yang harus dan wajib kita bahagiakan. Jadi tulis surat itu untuk keluhan pelanggan kalian, rasa cinta pelanggan kalian, nah itu dijawab. Itu saja ya teman-teman ya, saya hari semuanya ya. Assalamualaikum. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Apalagi nih? Harus bahasa Indonesia kan Pak ya? Boleh bahasa apa aja ya. Ini selalu nanya, kalau mau pakai bahasa Thailand pun nggak apa-apa ya. Kamu tulis bahasa Thailand. Bingung kalau suruh bahasa Indonesia, Pak. Benar. Kadang-kadang saya juga susah kalau nulis bahasa Indonesia. Kamu pakai bahasa Inggris silakan. Intinya kamu luapkan tuh sama pelanggan kamu. Itu kan pelanggan kamu tuh keluh, jarang diajak ngobrol, pelanggan kamu sudah mulai tua, pelanggan kamu dia akan berakhir masa hidupnya, pelanggan kamu nitip pesen, nggak apa-apa, kalau kerjanya dimanapun, pelanggan kamu nyemangatin kamu, nah silakan kamu jawab aja tuh pelanggan kamu. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi? Saya salam 4 kali deh jadi. Ya. Udah itu aja ya semuanya ya. Selamat berakhir pekan. Kita jumpa di prom night minggu depan ya. Akhiri semuanya ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.